Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Apa kabar fans, lesis, helsis dimanapun kalian berada? Semoga kalian diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rizkinya, amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas dan mengulas cerita sinetron Badai Pasti Berlalu, sekaligus memprediksi untuk episode nanti malam. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana si Dikun yang datang ke tempat karaoke bersama si Reta, akan tetapi di situ dihadang oleh penjaganya, dan tak lama penjaganya pun menelpon si Mauren dan mengatakan kepada si Mauren, si Diki berani datang lagi ke sini. Dan di situ si Mauren pun bertanya dengan siapa dia ke sana. Dan tiba-tiba di saat itu pun Bu Arnas menghampiri si Mauren dan bertanya kepada si Mauren, ada apa lagi dengan si Diki? Dan si Mauren pun mengatakan kepada Bu Arnas kalau Pak Dikun datang lagi ke karaoke yang sudah menjadi milik kita, ucapnya Mauren kepada Bu Arnas. Dan tak lama Bu Arnas pun teringat di masa itu yang begitu kelam, di mana anaknya yang bekerja di tempat karaoke itu. Dan terjadi di situ Bu Arnas pun terlihat gemes kepada si Dikun karena masa lalunya. Tak lama Bu Arnas pun menyuruh si Mauren untuk segera bergegas menyusul si Dikun dan menyelamatkan siapa perempuan yang dibawa oleh si Dikun. Di adegan di mana si Reta yang bersama si Dikun yang sedang karaokean, dan di situ si Dikun pun memanfaatkan si Reta untuk melancarkan rencananya untuk menikahi si Cory. Dan terlihat si Reta pun hampir tidak sadarkan diri karena dia mabok. Dan di situ si Dikun pun mencari kesempatan dalam kesempitan, dan si Dikun pun mengajak si Reta untuk foto bersama. Dan di situ tak sengaja si Reta pun mengatakan kepada si Dikun ingin Siska dan Leo untuk berpisah. Dan si Dikun pun mengatakan kepada si Reta, itu tenang saja, nanti saya urus. Sekarang kita itu sahabat, ayo kita selfie berdua. Dan di situ akhirnya si Dikun dan si Reta pun foto berdua. Dan di situ si Dikun mengatakan, karena kamu sudah saya manfaatkan untuk mendapatkan Dokter Cory. Dan si Reta pun tidak sadar karena dia sedikit oleng. Si Dikun yang melancarkan rencananya melalui si Reta. Dan di adegan dimana yang akhirnya si Joni datang ke tempat karaoke itu, dan si Mauren pun dikejutkan dengan si Joni, di mana si Mauren yang sedang bertanya kepada anak buahnya di mana Pak Dikun ruangannya sekarang. Dan akhirnya anak buahnya pun mengantarkan Mauren untuk menunjukkan di mana Pak Dikun sekarang. Di situ si Joni pun semakin yakin kalau si Dikun bersama si Reta. Dan akhirnya terjadilah di mana si Joni membongkar
di mana si Dikun yang sedang happy berdua bersama si Reta. Dan di situ si Mauren pun begitu terkejut dengan melihatnya si Reta bersama si Dikun. Dan tetapi di situ si Reta pun cukup senang dengan kedatangan si Mauren dan si Johnny, malah sebaliknya mengajak untuk happy bersama. Dan di situ si Johnny pun langsung menyuruh si Mauren untuk membawa si Reta, di mana si Reta yang langsung mengajak si Reta untuk pergi dari situ untuk meninggalkan si Dikun. Dan di situ si Johnny pun terlihat kesal dan marah kepada si Johnny. "Apa-apaan kamu ini, Pak?" ucap si Johnny. "Semua permasalahan di antara keluarga itu hanyalah Papa," ucap si Johnny. Dan di adegan dimana si Mauren pun memaksa si Reta untuk keluar dari tempat itu, dan si Dikun pun diselesaikan dengan dihantam oleh anak buah si Mauren. Sampai-sampai si Dikun pun tak bisa berbuat apa-apa. Di adegan lainnya di mana si Reta, si Mauren dan juga si Johnny dan dihampiri oleh si Cory bersama papanya untuk menjemput si Reta. Dan di situ si Reta pun terlihat mabok bersama dan tak berdaya si Johnny yang kembali menemui si Dikun. Dan di situ si Dikun pun terlihat kesal kepada si Johnny karena menganggap si Johnny sudah menjadi pengkhianat, karena dimana dia sudah tidak punya uang sekarang malah membela si Mauren. Akan tetapi si Johnny pun mengatakan kepada si Dikun kalau semua permasalahan keluarga kita itu adalah cuma Papa. Akan tetapi si Dikun mengatakan kalau dia sekarang sudah tidak punya uang, semuanya meninggalkan saya, dengan nada yang sangat marah kepada si Johnny. Si Johnny pun sebaliknya terlihat kesal, marah kepada si Dikun dan menyuruh si Dikun untuk sadar. Dan akhirnya si Johnny pun membawa si Dikun untuk pulang. Dan si Dikun pun mengikuti si Johnny. Di adegan lainnya di mana si Leo yang memandang mata mamanya, dan di situ mamanya pun bertanya, "Kenapa kamu liatin mama seperti itu?" Dan si Leo pun mengatakan, "Apa benar mama mengambil obatnya Siska?" Dan mamanya pun langsung saja kesal kepada Leo karena telah menuduh mamanya. "Tidak mungkin mama mengambil obatnya Siska," ucap mamanya. Akan tetapi di situ si Leo mengatakan semuanya kebetulan. Tadi Reta kesini untuk mencelakai Siska. Sekarang obat Siska hilang. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian untuk episode malam ini? Silahkan tulis di kolom komentarnya. Sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.